sampah yang selama ini diperingatkan kini sudah ada di depan mata. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Melati Fahrul selaku pengamat lingkungan dari Universitas Trisakti. Kita langsung sapa. Selamat siang, Ibu Melati. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Ibu? Selamat siang, Bang Andrew. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja membahas Bantar Gebang kita yang diambang krisis sampah karena over capacity ya, mau overload di sana. Karena kita tahu per satu harinya Bantar Gebang ini menampung 7.300 hingga 7.500 ton per hari. Tanggapan Ibu Melati bagaimana melihat kondisi Bantar Gebang saat ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Bang Andrew. Jadi, kondisi yang kita hadapi ini sangat serius. Dan ini Bantar Gebang tidak dapat lagi dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Ya, tempat pembuangan sampah terpadu dulu biasa disebut TPA, tempat pembuangan akhir. Sekarang namanya tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Nah, selama lebih dari 3 dekade ini menjadi lokasi utama penampungan sampah Jakarta. Yang menerima yang tadi telah Bang Andrew sampaikan ini sekitar ya antara 7.000 sampai 8.000 ton sampah ini per hari yang diangkut oleh lebih dari ratusan ton dari seluruh penjuru Jakarta. Nah, sementara itu lahan yang tersedia ini semakin terbatas dan sebagian besar zona landfill yang ada di sana telah mendekati kapasitas maksimal. Nah, persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan over capacity ini bukan sekedar berarti tumpukan sampah yang semakin tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat itu jauh lebih besar dibandingkan kemampuan sistem untuk mengurangi, mengolah, dan mendaur ulang sampah tersebut. Nah, jadi dengan kata lain bahwa Bantar Gebang saat ini menjadi indikator bahwa sistem pengolahan sampah perkotaan kita ini sedang menghadapi tekanan yang cukup besar dan tidak baik-baik saja. Nah, jika tidak dilakukan perubahan mendasar, maka kita beresiko ini akan menghadapi krisis persampahan perkotaan yang kalau sampah ini dampaknya sangat luas. Dampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga kualitas hidup warga Jakarta dan secara keseluruhan juga masyarakat yang sekitar Bantar Gebang tersebut. Demikian Bang Andrew. Oke. Jadi kalau tidak diantisipasi akan terjadi krisis sampah yang berdampak pada berbagai macam aktivitas sosial kita ya, bahkan ke kesehatan. Iya, betul. Oke. Dan kita juga tahu sebelumnya Bantar Gebang ini mengalami bencana ya, seperti adanya kebakaran, kemudian ledakan karena gas metana yang terkumpul dari banyaknya sampah di sana. Saya ingin membahas hal itu lebih dalam karena penyebab menumpuknya gunung sampah di Bantar Gebang adalah dari konsumsi masyarakat ya. Kalau dari Ibu Melati sendiri bagaimana melihat perilaku masyarakat kita yang sepertinya mudah sekali untuk menghasilkan limbah, kemudian semuanya ujungnya ini akan bermuara ke Bantar Gebang, TPST Bantar Gebang. Ya, jadi banyak warga Jakarta, ini masyarakat umumnya hanya membayangkan bahwa Bantar Gebang ini sebagai gunung sampah yang sangat besar. Namun kenyataannya kondisi di lapangan jauh lebih kompleks. Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa setiap hari ribuan truk ini yang datang membawa sampah dari Jakarta. Sampah yang masuk ini sebagian besar masih bercampur antara sampah organik, plastik, kertas, bahkan tekstil ya, baju-baju bekas misalnya, hingga limbah rumah tangga lainnya. Nah, akibatnya proses pemulihan material yang masih bernilai ekonomi ini jauh lebih sulit. Ya, jadi selain itu juga terdapat 3 persoalan utama yang tadi Mas Andrew khawatirkan. Ada gas metana, memang ini ya, betul. Selain itu, jadi persoalan utama ini yang tidak terlihat oleh publik sebenarnya, yaitu adanya gas metana ini akibat pembusukan sampah organik. Kemudian air lindi atau licin atau air remesan dari sampah itu sendiri ini berpotensi mencemari tanah dan badan air jika tidak dikelola
masalah lainnya, penurunan kualitas udara, terutama akibat bau, debu, dan kemudian emisi gas rumah kaca yang sekarang sedang menjadi salah satu fenomena global, masalah global berkaitan dengan perubahan iklim, ya, climate change. Jadi masalah persoalan Bantar Gebang ini bukan hanya masalah estetika atau pemandangan gunung sampah, tetapi juga ini menyangkut kualitas lingkungan yang mempengaruhi masyarakat dalam jangka panjang, begitu Bang Andrew. Jadi memang ini masalah sampah di Bantar Gebang ini juga bukan masalah yang biasa-biasa saja jika tidak dikelola dengan baik, ya. Jadi ini juga persoalan pengelolaan ini sudah terjadi bertahun-tahun, gitu, ya. Masalahnya terus meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi kita metropolitan Jakarta ini masyarakatnya lebih dari berapa? Hampir 15 juta, ya, 20 juta. Dan aktivitas ekonomi sangat tinggi di sana. Nah, ini semuanya sampahnya semua dikirim ke Bantar Gebang tanpa dilakukan pemilihan dulu di sumbernya, begitu Mas Bang Andrew. Berarti warga kita masih kurang tinggi untuk literasi menjaga lingkungan dan memilah-milih sampah ya ketika ada di rumah. Saya mau masuk ke sana, Ibu Melati. Apakah artinya warga kita juga belum mengenal dengan konsep 4R, reuse, reduce, recycle, dan replace. Padahal konsep ini sudah kita ketahui dan kita kenal sebetulnya sejak saat kita kecil ya, Bu Melati. Bu Melati bisa mendengar? Oh iya, dengar. Oke. Ya, tadi putus sedikit. Baik betul Pak Andrew. Jadi selama ini kita sering mendengar dulu konsepnya 3R, reduce,